Kalau dari gua pengen ngebahas soal aksi kemarin. Menarik banget soalnya. Aksi pertanggal 12 Juni 2026. Oke, 12 Juni 2026. Ada satu yang gue notice tuh, barisan Polri dengan barisan TNI ini sudah menyatu, Bung. Luar biasa ya. Luar biasa. Sampai 4 lapis tuh. Lapis 1, lapis 2, lapis 3 sampai lapis 4. Soalnya gini Bung, gue ngeliat di lokasi gue kaget loh. Wih, gue ada polisi, ada TNI, sorry. Kaget gue jadinya. Emang kira-kira apa ya sampai segitunya banget gitu loh? Apakah ini bentuk terorisme kah atau bentuk pengancaman kah atau bentuk sebenarnya kan secara aturan itu diperbolehkan ya polisi minta bantuan sama TNI ketika polisi itu tidak mampu lagi menghandle massa gitu. Tapi kan seperti kita lihat kemarin demonya itu kan berjalan dengan damai gitu loh. Iya kan? Tidak ada letak urgensinya, gue nggak ngerti itu di mana. Betul. Apakah itu bisa dibuktikan kalau misalkan dibilang urgensi kan? Iya. Harusnya pun juga demo kemarin gimana? Itu dijegat, nggak boleh ke Bundaran HI. Menurut lu gimana tuh? Dengan dasar katanya kalian nggak boleh demo di Bundaran HI. Kalau demo di Bundaran HI mengganggu perekonomian. Memang ada aturannya. Kalau demo itu harus selalu di tempat-tempat pemerintahan. Iya, dan gue sempat nonton juga video tuh, polisi bilang kami tidak mengizinkan Anda melakukan demo di Bundaran HI. Emang demo harus izin? Memberitahu sih. Pemberitahuan. Coba bedanya Bukan pemberitahuan sama izin apa? Coba gua deh nggak tahu deh apa sih emang pemberitahuan? Kalau izin artinya lu membentukkan persetujuan. Yes. Ya kan? Kalau pemberitahuan, ya lu sekadar memberitahu. Lu ngasih tahu lu nih. Oh gitu. Sedangkan secara konstitusi Tanpa harus di ACC, gue bisa dong berarti. Iya. Iya dong. Oh. Gimana? Secara konstitusi gimana? Sedangkan secara konstitusi kebebasan berekspresi itu memang dilindungi. Lu boleh melakukan kebebasan berekspresi dimanapun lu berada, karena itu bagian dari freedom of speech kan. Yes. Kebebasan berekspresi. Tapi nyatanya hari ini negara sangat takut gitu ya dengan masyarakatnya Gua kelihatan nggak di sini? yang sangat pintar gitu, dengan masyarakatnya yang mulai kritis. Akhirnya banyaklah pembungkaman mulai hari ini. Contohnya salah satu dari kawan-kawan kita ya, dari kawan-kawan aktivis di tahun lalu setelah pasca demo 2025 di Agustus, ada Del Pedro, ada Said Hussein, dan terakhir kemarin yang dilempar disiram air keras Adri Yunus. Aduh, itu terlalu frontal banget itu. Tapi menarik nih, frasa takut yang lu keluarin tadi tuh. Pemerintah takut. Itu bisa dijelasin nggak? Pemerintah takut masyarakatnya untuk pintar. Nah, itu bisa dijelasin lebih lanjut nggak? Pemerintah takut berarti kan tandanya pemerintah takut itu, kalau pemerintah takut ini karena kalau kekuasaannya itu terguncang, kekuasaannya itu takut di otak-atik loh, takut udah lu begini-gini aja, dengerin apa kata gue, dengerin apa gue. Berarti kan tandanya demokrasi nggak berjalan, cenderung ke otoritarisme, otoriter. Aduh, Cenderung ya. cenderung Tapi ya. cenderung ke sana dong. Cenderung apa udah terlaksana nih? Terlaksana justru dengan Aduh. tentara sudah turun ke ranah sipil, berarti udah terlaksana tuh otoriternya. Iya benar. Udah krisis lah negara kita ini. Tambah lagi militer yang masuk ke ranah-ranah sipil. Malah kan udah ada tupoksi masing-masing sih menurut gue. Ada bagian-bagiannya masing-masing, udah punya keahliannya masing-masing di bidangnya. Dan apakah itu suatu bentuk urgensi? Dan apa dasar pertimbangannya? Itu loh yang dipertanyakan. Apakah dasar pertimbangannya itu tidak mempercayai sipil? Gitu loh, sampai harus menurunkan personil begitu. Ya kalau gitu besok gue jadi tentara aja dah, biar dapat pekerjaan. Iya, gue juga jadi polisi gue kayaknya sih. Karena undang-undang Polri baru didesain kemarin. Oh iya, 17 jabatan polisi bisa menempati jabatan sipil. Iya. Nah, Tapi lu jangan lupa itu kan atas instruksi presiden. Wah. Kalau misalkan tiba-tiba naik kan boleh. Gimana tuh? lagi dong kita lihat dulu polisi tugasnya untuk apa nih? Dulu di jabatan sipil atau untuk mengayomi masyarakat, atau malah justru dibenturkan oleh masyarakat. Jadi kita saingan kita sekarang lawan tentara, lawan polisi ya untuk mencari kerja. Bahkan untuk hidup di negara ini pun susah pak. Lah nyari kerja sekarang udah pakai orang dalam. Pusing amat lu. Oh iya. Udah pakai orang dalam gitu. Kan wakil presidennya juga orang dalam. Emang iya serius. Gue kayak kudet banget ya. Apaan tuh? Wakil presiden kan orang dalam. Orang dalam gimana nih? Jadi wakil presidennya ini dia mengotak-atik konstitusi, Bung. Melanggar konstitusi. Jadi ada undang-undang dirubah sama dia.
mengubah. Iya. Wah, Bisa itu begitu mengubah di negeri ini. atas dasar persetujuan dari siapa berarti? Jadi sifat nepotismenya. Oh, Ketua MK paman. pada saat itu pamannya. Nepotismenya Yes, lagi. Anwar Usman adalah salah satu orang nih dari Solo, mahasiswa Solo, entah itu dari mana keberadaannya, entah itu dia mahasiswa atau masyarakat lah ya, statusnya nggak tahu, mengajukanlah judicial review dengan embel-embel kalau anak muda bisa menjadi presiden, menjadi wakil presiden yang umurnya sebelum 40 tahun Menjadi ambang batasnya diturunkan menjadi 30 tahun. Syarat calon menjadi wakil presidennya diturunkan sama dia. Dan secara kebetulan Gibran umurnya 30 tahun. dan itu bisa disetujui, bisa secepat itu gitu loh. itu kebetulan loh. Oh, kebetulan. Kebetulan. Iya. Bisa gitu semua diakal-akalin ya. Ibarat kayak motor ini akalin aja bang, akalin. Rusak sampai undang-undang diakalin, gila juga Bahkan ini. aturan tertinggi loh. Aturan tertinggi di satu negara aja diubah. Saya itu kepentingan beberapa orang doang. Aduh, Tapi kenapa ini ya orang-orang pada nggak banyak yang speak up gitu? Apakah kebebasan di kita ini udah, lu jangan terlalu berisik, nanti lu gue hilangin ya? Apa narasi seperti itu? Oh, narasinya. Iya, narasi seperti itu ini selalu digaung-gaungkan, jadi kita jadi takut gitu. Oke, secara tidak langsung itu kita terintimidasi dengan narasi-narasi seperti itu gitu ya. Artinya kebebasan berpendapat itu sudah hilang gitu maksud lo? Kalau menurut gua masih bebas aja sih negara ini. Oh, masih bebas. Dari detik ini kita masih ini. Cuma nggak tahu abis ini. Ya itu lagi-lagi yang tadi gue bilang betapa mencerminkannya lah. Itu mengkonfirmasi tadi apa yang lo bilang tuh. Kalau negara hari ini takut kalau masyarakatnya pinter. Semakin pinter masyarakat semakin keganggu dia di dalam istana. Apa yang dia ingin mau, apa yang dia ingin lakukan nggak bisa berjalan. Sebetulnya nih, ini plot twist nih. Prabowo itu takut dengan mahasiswa. Serius kenapa? Iya. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Prabowo takut dengan mahasiswa karena mantunya itu turun oleh mahasiswa. Mantunya siapa? Bisa dibuktikan ini. Mantunya siapa? Mantunya siapa ya? Tolong jawab. Soeharto. Titi. Oh. Dia nikah sama Titi. Iya, Titi anaknya Soeharto. Mantunya adalah Soeharto kan? Nah, dia Keren, takut keren. tuh kayak gitu. Itu yang gue lihat ya. Plot twist. Plot twistnya. Plot twist. Tolong di bold. Menurut keyakinan saya seperti itu. Tapi kayaknya negara kita kalau kita lihat ini berjalan ke arah belakang justru kan. Ke arah 98 kan. Anjir. Mundur lagi berarti mundur lagi. Tapi kira-kira nih, lu semua, lu sebagai ya di umur fresh graduate. iyalah, ada fresh graduate sebagai mahasiswa juga nih, ya kan. Kira-kira lu seneng gak sih kalau ada orang ngasih makan lu nih gratis dan bikin lu kenyang? Senang gua. Senang gua. Tapi ingat, yang nggak senangnya itu kalau misalkan Seneng ada tapi ya, Tapi ada maksud. Seneng. Ah. Tapi apa tuh, Bung? nggak ada makan Siapa siang dulu? gratis, Bu. Gak ada makan siang gratis. Iya, Bu. Buktinya sekarang ada kok makan bergizi Beracun. gratis. Makan bergizi beracun. makan bergizi beracun Emang maksudnya ada MBB bukan maaf baru bales tapi MBB. MBB bukan MBG. Emang ada datanya, Bu? Ada, Bu. Bu Ada. bisa lihat lah di berbagai SD, berbagai sekolah-sekolah maupun sekolah 3T ya. 3T apa sih? terbelakang. Tertinggal. Terdepan. Nah, banyak tuh yang peraturan-peraturan di sana. Nggak usah 3T deh. Jakarta Selatan. Kalau mau di Depok masih banyak tuh orang yang keracunan oleh MBG. Nanti tandanya apa? Implementasinya kan nggak berjalan tuh dari program MBG ini. Terus ada lagi statement dari pemerintah tuh, kan ada datanya kan yang keracunan itu sekitar 1000-an orang lah, nggak tahu 1000 berapa spesifiknya. Pemerintah bilang itu hanya 0, sekian %. Dia ngelihat nyawa manusia hanya dari data, Pak. 1000 manusia itu nyawa loh. Nyawa lah. Walaupun persentase dari seluruh Iya, kecil. iya kecil tapi jangan lupakan 1000 orang itu kan nyawa. Itu nyawa, itu tidak. Jangan lu hanya batas sekedar data di atas kertas gitu loh. Berarti pemerintahan hari ini sangat zolim ya. Iyalah, dia mengelak loh. Ini jangan hanya lihat dari apa yang tertulis di kertas, Pak. Lu harus lihat dampak ke rakyat lu. Ini rakyat lu bisa mati karena ini bisa-bisa nih. Itu belum aja denger kabarnya kan. Kayak serius Mike. Serius, Makanya pertanyaannya sederhana sebetulnya.
kedaulatan itu ada di tangan rakyat apa ada di tangan kekuasaan? Emang ada bentuk negara yang bagus, Pi? Negara yang bagus Bentuk negara? secara sistematis ya, secara sistem berjalannya gitu kan. Yes. Pada hakikatnya kekuasaan memang tidak ada yang sempurna ya. Kita bisa melihat kekuasaan itu tidak ada yang sempurna. Tapi setidaknya lu sebagai pemangku kekuasaan, sebagai pemegang kompas untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat, lu harus sadar gitu. Setidaknya kalau lu nggak sempurna, ya lu buruknya 10% aja. Kan? Buruknya 20% aja. Jangan 100%. Ini 100% dong. Waduh, 100% ini maksudnya ke siapa nih Bung nih? Kita masih belum nangkep nih. Terlalu ambigu maksudnya. 100% buruknya kepada masyarakat. Banyak masyarakat di Subjeknya siapa di sini tuh maksudnya yang kau bicarakan? Si buruknya ini. Kau tadi berbicara seperti itu, Bung. Si buruk ini yang subjeknya adalah Prabowo Subianto dan Gibran pada instrumennya buruk. Niatnya nih, mensreanya nih dia. Mensreanya dia udah sangat buruk menurut gue dalam menjalankan suatu tata kelola negara ini. Lihatnya, tapi kalau menurut gue agak sedikit pertentangan nih, karena menurut gue ide menurut MBG itu bagus. Idenya bagus. Jadi kalau kita lihat secara mensrea, mungkin ada niatan Pak Prabowo untuk mengarah ke negara yang lebih baik. Tapi ya kita lihatlah, presiden kita sering dikasih data-data palsu lah, bagaimana ABS. asal bapak senang. asal bapak senang. Nah, Gitu. ini yang menarik dari MBG. Tadi lu gue masuk nih ke MBG. Memang ada teori yang mengatakan kesejahteraan masyarakat sosial lah. Itu kalau misalnya kita dengar welfare state itu ada di skripsi gue. Bagaimana kita bisa mencapai ke tatanan masyarakat yang sejahtera. Nah, program MBG ini sebetulnya yang tadi Michael bilang itu programnya bagus, niatnya baik, sangat mulia gitu untuk memberi makan gizi yang gratis, memberi makan gratis yang bergizi, untuk mencegah stunting, untuk kebaikan lah ya. Tapi pada hakikatnya implementasinya jauh dari kata baik. Jauh. Tidak ada aturan-aturan hukum atau tidak ada peraturan-peraturan yang mengatur terkait berjalannya MBG ini. Dan itu secara tata kelola negara sudah keluar secara konstitusi. Berbahaya lah. Ketika lu menjalankan program tapi tidak ada payung hukum yang pasti, itu berbahaya menurut gua. Karena tidak adanya fungsi pengawasan dong. Terus kenapa sekarang masih berjalan kalau nggak ada payung hukumnya? Nah, coba dijawab bagaimana tuh? Pandangan aja mungkin Karena pandangan. ada instruksi presiden. Instruksi presiden, instruksi untuk tapi secara tata kelola negaranya, tata kelola berjalannya MBG ini ada apa enggak nih? Kayak misalkan undang-undang MBG nomor 7 tahun 2026 lah, 2025. Ada enggak? Terkait undang-undang Program yang begini besar, Tapi nggak ada payung hukumnya gitu. payung hukumnya hanya undang-undang APBN. undang-undang APBN ya kayak Pantas gitu. nggak kalau misalkan dibilang pemborosan APBN? Menurut gua ya, mungkin dia yang lebih ngerti nih karena dia anak HTN ya. Betul. Iya. Nah, kita kan punya dana abadi, itu bisa dijelasin nggak? Dana pendidikan itu harus 20% dari APBN tiap tahun. Contoh negara lain deh, Mai. Oh, contoh negara lain kita Contoh negara kita negara lain aja. yang dana pendidikan tuh nggak boleh diotak-atik. Negara Indonesia itu tidak boleh diotak-atik secara dana pendidikan. Tapi Ya waktu itu lu pernah ngomong ke gue negara lain itu negara apa? negara lain apaan sih? Pokoknya negara Indonesia itu punya dana abadi yang tidak boleh diganggu, tidak boleh diotak-atik, yaitu dana pendidikan 20% dari APBN. Pendidikan itu adalah prioritas sebetulnya. Hmm. Itu udah bagian prioritas Betul, gue sepakat banget pendidikan Oke. tuh di atas segala. Dan makan gizi gratis ini, seperti kita tahu, presiden mau membangun gizi masyarakat kan, gizi rakyat kan, ya kan, terkhususnya Iya. anak-anak lah. Agar tidak Fokusnya terjadi gizi stunting, nih, betul. fokusnya gizi nih. Tapi dia memasukkan MBG di dana pendidikan, yang dimana pendidikan itu untuk melatih anak untuk bagus secara akademik lah. Apa kaitannya dengan gizi gitu loh? Yes. Itu ya sebetulnya yang salah dari cara pandangnya ya. Sangat buruk kalau kita bilang MBG ini pemborosan dengan APBN. Tapi banyak juga nih di luar sana, apalagi di daerah-daerah. Terima kasih atas makan bergizi gratisnya. Kita jadi pengeluaran yang seharusnya
yang seharusnya dikeluarkan menjadi tidak dikeluarkan. Terkhusus orang-orang yang 3T itu. Respon-respon mereka ada juga sebagian seperti itu. Jadi apakah ini emang dinamika gitu loh? Di setiap kegiatan ya, di setiap mungkin bisa dibilang project ya, pasti kan ada yang namanya kegagalan, ada yang namanya keberhasilan. Nah, apakah kita itu harus menggarisbawahi selalu kegagalannya terus gitu loh? Tapi kalau lu bilang kegagalan ya, menurut gua makanan ini kan menyangkut dengan kesehatan orang ya, kayak nyawa orang lah. Lu kasih makan orang lah. Perut nih makan diisi. Artinya kegagalan itu tidak boleh ada, Pak. Harus ada kesempurnaan di sini. Memang tidak ada yang sempurna, tapi kalau menyangkut nyawa orang dan lahir dari sebuah kebijakan, menurut gua itu harus ditata secara sempurna gitu loh. Dan seperti kita tahu tidak ada persiapan sama sekali, Pak. Tapi dari dapur masing-masing dapur itu ya, ini gue pengen tanya, harus wajib nggak memiliki sertifikasi? Harusnya perlu sih ya. Harusnya perlu. Sih. Tapi apakah itu tertulis? Itu tadi yang gue bilang kan. Iya. Larinya ke sana sih menurut gua. MBG ini berjalan, ya udah. Emang ambisinya dari Prabowo aja. Kalau emang MBG ini maunya berjalan, tapi dia nggak mempertimbangkan A-nya bagaimana, B-nya bagaimana, C-nya bagaimana. Dia nggak mempertimbangkan itu. Dia malah yang dia ingin mau adalah program ini pokoknya berjalan. Program ini maunya dikasih aja untuk masyarakat. Tapi nyatanya bagaimana? Tidak berjalan kan? Akhirnya ada korupsi. Jadi ada penyucian uang, ditempatkan oleh orang-orang yang tidak kompeten di bidangnya. Banyak tentara yang diisi, Polri juga. Itu jadi bahaya di negara ini tuh. Tertarik berarti adanya militerisme di dalamnya gitu loh. Yes. Nah, emangnya ada aturan yang melarang ya? Kalau bahwa saya itu militer itu tidak boleh masuk ke ranah Sipil. begitu. Dalam negara demokrasi, tentara itu harus ada batasan. Kita punya barrier nih. Ini negara, ini tentara. Ini negara, ini tentara. Ini negara, rakyat, tentara. Jadi sifatnya rakyat itu kedaulatannya harus lebih tinggi dari tentara. Nah, fungsi tentara itu apa sih? Untuk menjamin keamanan, ketahanan negara. Itu fungsinya. Jadi ketika tentara udah masuk ke ranah sipil, masuk ke ranah sipil, menduduki jabatan sipil, menurut gua itu udah salah satu penyimpangan lah. Penyimpangan yang cukup parah lah kondisi dengan hari ini. Nggak baik gitu kan adanya tentara di ranah sipil. Karena kalau tentara ada di ranah sipil, menurut gua itu salah satu cerminan betapa otoriter negara ini, betapa bobroknya. Keamanan negara ya. Keamanan negara, tapi faktanya dia masuk ke urusan perut. Itu sedikit melenceng tuh. Lo udah ngeliat gak sih yang kemarin pidato Menteri Pertanian yang ada mahasiswa dari Papua ya, yang nggak mau, dia menolak ngomong Indonesia. Iya tahu gue. Oh, betul. Yang dari mahasiswa pegunungan ya? Iya. Iya, mahasiswa, tahu. oh iya ya, mahasiswa Papua Pegunungan. Iya, ya? iya. Atau dari Coba mana? gimana? Yang terus dia di akhirnya ngomong katanya ini bukan orasi Pak. Lu ngedenger gak kata-kata dia itu? Nggak dengar sih gue, Iya, tapi iya. gue sempat lewat tuh. Itu menarik banget loh. Dia ngomong apa emang di situ? Iya, dia menolak ngomong hidup Indonesia, hidup Indonesia, satu lagi hidup apa ya? Merah putih apa gitu deh. Ya Lupa, mungkin itu berarti, bisa dicek lah itu. mungkin itu berarti salah satu tanda sikap dia ya. Sikap dia. Atas kekecewaan kali ya. Iya, itu pernyataan sikap dia. Berarti dia tahu nih. Gue nih sebenarnya bagian dari merah putih apa bukan sih? Kan itu tuh pertanyaannya. Betapa banyak pelanggaran HAM di sana. Betapa banyaknya orang-orang diculik. Kemarin aja di bulan apa ya? Aksi mahasiswa Cendrawasih, aksi damai, aksi simbolik dibubarin sama polisi. Kenapa tuh dibubarin? Karena menurut polisi dia mengganggu ketertiban gitu. Iya, mengganggu ketertiban. Akhirnya dibubarin sama polisi. Kan itu salah satu bagian dari pembungkaman tuh. Berarti ini kita perlu tolak ukur. Kata mengganggu itu apa tolak ukurnya gitu? Ya kan? Kalau Bentuk, sekedar iya. kalau sekedar gua melakukan aksi demo gitu, terus polisi ngerasa terganggu terus dia langsung membubarin gua, berarti bisa dong kalau seperti yang buat bilang tadi.
karena tidak ada tolak ukurnya mengganggu itu seperti apa kan. Itu menarik tuh. Kadang gue juga bertanya-tanya gitu. Ini tuh sebenarnya bentuk polisi membubarkan pada saat pendemo gitu tuh, itu bentuk represivitas dia. Tapi Kalau dia membungkam sih. bener nggak sih emang jam demo tuh ada jamnya begitu loh. Betul. Memang jam 5 itu diwajibkan untuk balik kanan. Jam 6 ya. Jam 6 itu ya sekitar jam segitulah diwajibkan untuk balik kanan. Sehingga kalau masih ada aksi massa di situ, ya polisi memang berhak untuk membubarkan massa itu dengan caranya mereka. Tapi itu ada. Nah, apakah standarnya itu- Nyok? Iya, ada Itu standarnya. Maksudnya buat penembakan gas air mata tuh ada itu ya yang diperkap. Itu diatur di Perkop kan? Peraturan Iya. peraturan Iya, Kapolri iya, kan? iya. Perkap Iya, kan? yang necesitas, empat itu lah, empat fungsi itu, Akuntabilitas, akuntabilitas, legalitas, sama Akuntabilitas. profesionalitas ya. Profesionalitas, keseimbangan ya. Nah tapi gimana gitu cara ngebuktiinnya kan? Ya itu kan sudah ada standar-standarnya di dalam Perkapolri tadi itu. Sudah ada standar-standar. Enggak, ini level, oh ini udah berbahaya, level berapa nih, makanya gue harus ngeluarin gas air mata kayak gitu. Maksudnya ngebuktiinnya gitu, kalau misalkan itu tuh ancaman gitu loh. Iya. Nyampe gak maksudnya? Oh, gue paham, berarti maksud lu ini ketika detik apa nih polisi itu berhak mengeluarkan gas air mata? Itu tuh ketika tindakan dari aksi massa pendemo ini seperti apa begitu kan? Iya. Oh. Nah, itu sudah ada standar-standarnya ya. Sudah standar-standarnya seperti ketika polisi menembakkan gas air mata itu ketika pendemo sudah mulai agresif begitu lah. Dan agresif itu dalam artian dia tidak mau pulang nih. Dia masih melawan terus menabrak polisi nih. Itu baru boleh ditembak gas air mata. Tapi kalau tidak ada tindakan-tindakan seperti itu, bagaimana lu bisa membubarkan ini, Pak? Mungkin paling tadi yang kayak Azra bilang tadi sudah dibatasi jamnya mungkin ya. Cuman pembatasan jam gitu kan. Tapi kalau menurut gua terkait ada batasan jam kayak gitu, itu salah satu bentuk bagian dari pembungkaman Polri juga sih kepada masyarakat. Pembungkaman. Iya, karena bagi gua ketika lu harus menyampaikan aspirasi, ketika lu menyampaikan pendapat di hadapan publik, gak ada batasannya. Karena ingin didengar gitu kali ya. Yes, dan ini lu masyarakat berdasarkan kan di tangan lu. Lu mau ngobrol nih, mau orasi. Lu harus mau ngingetin pada pemimpin lu. Tapi lu masa dibatasin sih? Sedangkan batas dari jam 6 aja, keluar aja belum tentu dia. Ketemu sama masyarakat aja belum tentu. Oh iya, sebenarnya simpelnya gitu ya. Melebur aja mereka nggak Iya. mau. Tapi masa lu harus dibatasi sih? Dan itu diatur dalam peraturan Kapolri lagi. Itu aturan mereka aja. Tapi bagi gua yang namanya untuk mencapai kebebasan berekspresi nggak perlu ada batasnya gitu. Freedom of speech. Tidak perlu dibatasi. Iya, tidak perlu dibatasi. Menarik. Kalau digeser lagi nih dari militerisme ya, Militerisme. kita geser deh, coba ke koperasi desa, koperasi merah putih. Itu isi di dalamnya itu, organ-organ yang ada di dalamnya itu, apakah dari militer juga atau dari sipil biasa? Mekanismenya itu dalam itu seperti apa gitu? Gue pengen tanya. Kalau dari Koperasi Merah Putih, menurut gua ya, kayak isinya itu Sebenarnya gue bukan ke arah situ isinya, kalau gue nyok. Ke orang-orangnya, maksudnya orang-orang yang dikerjakannya itu kan dia lu tahu gak sih yang dia ngebuka rekrutmen gitu, yang manajer merah putih, yang KDMP, yang kemarin sempat ngebuka itu. Seharusnya kalau menurut gue pribadi ya, aturan orang-orang yang di desa itu yang harusnya di koperasi merah itu, misal di suatu A ngebuka koperasi merah putih, harusnya orang-orang situ karena dia yang tahu lingkungan situ, bukan orang lain. Orang luar lagi. Iya, maksud gue. Nggak tahu lah orang luar ini mau militer kayak apa kayak. Iya, apakah itu sebuah formalitas doang apa gimana? Gue nggak paham ya. untuk memajukan apa ya, membuka lapangan pekerjaan juga mungkin yang lu maksud. Mungkin kalau Karena menurut dia, kalau gue lebih nekanin ke daerah situnya, karena dia yang mengerti daerah situ gitu. Misalkan, oh ternyata dia di sini tuh butuhnya ini kayak gini. mungkin menurut gue ya, pemerintah tuh dalam menganggarkan anggaran yang besar itu harus ada urgensi, Pak. Urgensi dari lu membentuk Kopdes ini apa? Kan itu dulu, jangan kita ngomong jauh-jauh. Urgensinya tidak ada. Gitu, tidak ada skala prioritas di sini. Pendidikan kita, guru-guru kita masih digaji dengan banyak sekali gaji-gaji guru yang tidak layak gitu kan. Ini masih harusnya ini yang lu prioritaskan gitu loh. Kopdes ini bukan hal yang prioritas menurut gua dengan lu mengeluarkan anggaran yang begitu besar.
MBG itu kita sudah terluka lah dengan banyak sekali penyimpangan dari ide tentang MBG ini. Tambah lagi Kopdes. Sebelum kita masuk ke masih banyak Itu menarik tuh, menarik. Banyak, Tapi makanya. koperasi Merah Putih ini sama MBG sebetulnya menurut gua 11-12 aja bobrok ya. bobroknya. Iya, sama aja diisi orangnya, terus cara mengaturnya, semuanya sama aja. Jadi implementasi dari welfare state-nya tuh nggak berjalan gitu. Implementasi dalam untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya itu nggak berjalan. Seperti yang lo bilang tadi, urgensinya apa sih dalam adanya MBG ini? Urgensinya apa sih Koperasi Merah Putih ini? Kalau gue tanya ke lu lebih sepakat pendidikan gratis atau makan bergizi gratis? Bagi gue pribadi ya, pendidikan dong. Lu? Pasti pendidikan. Pengen gue dapat beasiswa, Pengen lah pasti. pengen nggak? Beasiswa di bidang hukum ya, apalagi di bidang hukum. Dapat beasiswa hukum lo mau nggak? Nggak salah apa, apalagi. Iya, pasti. Iyalah. Menurut gua, Penting itu. yang utama dari negara ini yang paling yang harus lu sejahterakan itu adalah di bidang pendidikan akademik, sivitas akademika. Jangan sampai di sivitas akademika itu ada pembungkaman, jangan sampai di sivitas akademika itu ada kriminalisasi. Banyak kok kriminalisasi di bidang di instansi pendidikan. Contohnya di kampus, di mana, di Halmahera nih, itu kan orang nonton film Pesta Babi dibubarin, Oh di NTB juga ada tuh. di NTB dibubarin. Sedangkan pendidikan adalah tempatnya untuk berdialog, tempatnya untuk bertukar pikiran, tapi lu malah justru dibubarin sampai datang Babinsa ke dalam kampus. Itu udah salah. Itu menarik banget tuh kalau bahas pesta babi. Pesta babi itu Lu juga menarik. dulu udah pada nonton belum? Gue udah nonton. Berarti tahu gak kenapa dinamain pesta babi? Harusnya kalau dari gua pesta babi itu kan kalau gua lihat dari isi videonya tuh dia menyambut gitu. Kita udah siap nih kalau pesta babi itu Harus diternak dari awal. Iya, dari awal. Kecil-kecil. dia benar-benar udah bersiap gitu akan kalau tanah ini akan digusur. Tapi sebetulnya bukan pesta babinya yang gue lihat. Bukan pesta babinya yang gue lihat. Bukan dari temanya. acara pesta babinya ini nih. Tapi bagaimana perlawanan masyarakat di situ dengan simbol-simbol salibnya. Iya. Itu yang gue. Itu gimana tuh kabar tentang Mama Yasinta Kabar tentang Mama Yasinta. yang katanya melaporkan? Ini pertanyaan nih. Ini Itu gimana itu, Wid? Jadi kita Diserem. ini bukan teori jadinya nih. Karena Ini mau di skip apa enggak? Hah? Enggak. Udah Sama bagaimana tadi lu? apa ya Mas? Karena gini dari yang gue lihat dari POV-nya keluarga beliau, mereka kan konferensi pers tuh sambil duduk tuh. Bahwasanya beliau ini gak ada kabar selama beberapa minggu. Dia tuh diculik tiba-tiba sama perusahaan PT. John Lynn Group. Yes. Oke, tetapi Banget lu, Bot. Haji Isam. Enggak, gue cuma nebelin omongan dia doang. Dia tiba-tiba Iya, dia gue ngerti berita aja sih. tiba-tiba dia dijemput. Nih lagi tidur Jet lagi. pribadi juga kan dia? Iya. Jet pribadi itu apa itu? Naik jet pribadinya si Haji Isam itu lah. Tok. oke. Ikut gue yuk. Kemana nih? Jakarta. Kita nggak tahu lah dia apain. Ini lu enggak ini serius ngeliat di tok begitunya beneran? Enggak, ini gambaran gue aja. Oh, oke. Tiba-tiba. Soalnya gue pernah nanya aja. Jadi serem juga ya. Anjing gue lagi tidur nih pagi-pagi nih enggak. Kan kita tubruk dia. Oh iya. Iya ditubruk ke rumahnya, didatengin, diobrolin di briefingnya gimana, tiba-tiba diterbangin ke Jakarta kan, terbang ke Jakarta, tiba-tiba dari Kapolda, saya meminta untuk film Pesta Babi itu Dihapuskan. dihapuskan. Gue kaget sih. Karena muka saya ada di mana-mana tanpa persetujuan saya. Tanpa persetujuan dan lain-lain. Lah, lu kan bikin film itu. Iya makanya kalau misalkan gue diwawancara gimana? Gue gak tahu ya kalau misalkan gue kalau diwawancara kalau gue pasti ada orang ngizin ke gue kan. Gue mau gak diwawancara atau Tapi dia segala benar-benar macam. menghilang loh. Dari peradaban gerakan-gerakan mahasiswa Papua dia benar-benar menghilang. Sangat menghilang. Gue juga nggak tahu sih. Ya inilah dinamika. Kita lihat. Betapa jahatnya negara kan langsung dicaplok tuh orangnya. Ini menarik banget loh pesta babi ini. Perlu digaris bawahi. Pas dari ABCD-nya tapi kita sama-sama melihat gitu tentang gimana Keadaan sana. iya keadaan di sana.
Tapi banyak juga loh Pembangunan yang katanya public figure yang bilang, ada, dia bilang temannya dia tuh pilot dan sering terbang di Papua. Itu gue tahu itu. Setelah itu nggak tahu kemana. Bukan. Dan pernyataannya adalah Papua nggak separah itu kok. Ada juga influencer yang bikin video terkait pesta babi juga namanya, pesta babi di Papua, tapi sama tentara-tentara masak-masak babi, masih ke anak-anak SD, bobon Bubur satu. Oh, yang Udah. kuali merah putih. kuali merah putih. iya. Ya, itu kan salah satu bentuk sisa dari pesta babi yang Betul. influencernya rezim tuh. Influencer rezim kan itu tuh. Pesta babi, pesta Tapi babi Tapi dari jauh dari sebelum itu dia emang suka masak-masak besar tuh. semasa besar. Iya. Tetapi mungkin ada Mungkin kegiatan yang menarik. kegiatan menarik, ambil ah. Tapi kenapa namanya harus sama gitu? Dan dia di namanya ini dia bilang pesta babi yang tidak apa gitu ya. Coba lu cek aja di video itu. Yang tidak, yang maksudnya gimana? Yang tidak adanya kriminalisasi dan lain-lain kayak gitu. Dia jadi menyudutkan kalau pesta babi yang aslinya itu buruk. Pesta babi yang dia buat nih yang benar-benar pesta babi, benar-benar makan babi gitu kan. Gimana sih? Aneh. Dia mengartikan diksi Ay, frasa pesta babi itu sebagai ya makan babi. Iya. Dengan pesona. Padahal kan yang dibahas dengan pesta babi aslinya adalah salah satu bentuk apa ya? Ya, makanya gue tuh tadi sempat singgung. Lu udah tahu belum kenapa dinamain pesta babi gitu? Apa sih? Coba, apa? Itu menariknya itu karena dia udah menyambut kan, dia udah menyambut. Kalau misalkan ya udah, kalau misalkan esoknya gue udah nggak ada di tanah ini lagi, gue udah menyambut. Makanya itu pesta babi yang babinya itu diurus dari kecil Sampai besar. sampai besar. Makanya menyentuh hati juga Pak kalau misalkan kita melihat video itu ya. Jika mereka sudah tidak ada di tanah itu lagi, Iya. menyambut untuk Jadi kesiapan Jujur tuh dia kurang paham. iya. kesiapan dia, kesiapan kalau misalkan udah tanah ini tuh diambil oleh negara gitu. Iya sih ya. Makanya lihat dulu videonya baru. Tapi yang keren itu deh. Mungkin salah gua juga. Yang keren di situ sebetulnya adanya foto Paus Franciscus kalau gue. Fotonya Pas dia datang. Apa gimana? bukan foto Paus Franciscus yang tentang terkait perdebatan tentang lingkungan. Jadi itu dalam Katolik itu ada namanya perdebatan tentang lingkungan. Ya liturgi dari lingkungan kayak gitu. Nah, jadi di situ dia menjelaskan kalau bahwa dasarnya Kristenan itu sifatnya apolistik. Memang orang Kristen itu salib itu adalah lambang perlawanan. Lambang perlawanan. Yes. Salib itu. Makanya dia kan menanam salib di mana-mana kan. Iya. Itu yang gue lebih menarik dulu di situ. Salib merah kan. Salib merah. Tapi menggetarkan, ini nurani banget sih. Iya. Di sana kan di filmnya itu ada untuk bercocok tanam ya, menanam padi ya. Kalau nggak salah. Sebenarnya bukan padi doang. Kalau di filmnya itu Iya. dijelasin tebu kayak gitu. Yang dimana masyarakat Papua itu belajar dari nol untuk menanam padi tersebut. Karena mereka itu tidak dari kecilnya itu mereka nggak tahu bagaimana nanam Tapi padi. mereka nggak dikasih wadah yang baik, yang dipekerjakan oleh orang-orang Iya, dari jauh. dari jauh bener. Kenapa gitu ya? Kenapa? Mungkin secara Tapi iya karena kenapa dinamika kayak gitu tuh terjadi pasti ada alasan, Pak. ya itulah. Dan sudah diatur semua. Itulah pentingnya pendidikan. Ketika pendidikan di sana sudah merata, artinya secara kapasitas mereka sudah setara dengan Pulau Jawa. Ya kan? Tapi nyatanya pendidikan di negara kita belum merata. Iya. Dan memang mungkin kayaknya memang sengaja nggak diratakan sama kekuasaan Aduh. karena takut Bahaya juga. kalau orang Papua pinter gue merdeka karena tahu kan dia kaya. Offset looping. Gue nggak expect loh kalau bisa ngomong gitu aja. Ya kan ini dong. Itu dikata atau gimana? Seterah nggak usah lah. Nggak usah lah ya kan. obrolan ini juga gak usah dikat berarti. Iya nggak usah dikat, lepas aja. Iya. Iya dong berarti kan Ya tadinya. logikanya begitulah. Logikanya Tapi kan tujuannya baik sebenarnya kan ya untuk ketahanan pangan katanya. Tahanan kan? pangan. Tangan-tangan. Tetapi banyak juga nggak sih sebenarnya militer untuk ditempatkan di sana? Waduh, itu salah satu makanya Karena ada dari yang gue baca ya, dibutuhkan untuk dikirim ke Papua sebanyak berapa personil gitu.
Untuk apa itu? Tujuannya maksudnya? Tujuannya untuk apa? Menanam juga di sana. Dikirim tentara-tentara mungkin pangkat-pangkat apa gitu. Oh. Kalau lu boleh, lu bisa cek deh di apa di berbagai masuknya tentara hari ini berbagai lolosan tentara. Tentara itu di zamannya Prabowo sangat banyak yang lolos muda. Dan itu ini memang- serius. Ini betul, ini benar. Kenapa? Ya karena memang di programnya Prabowo itu salah satunya untuk yang ketahanan pangan. Tentara-tentara diperkerjakan langsung dioper ke sana. Jadi besok kita daftar lah. Kalau Kerja juga pak. Kalau apa? Abangku. Emang lulusan jurusan pertanian kita kurang ya? Banyak dong. Kan yang lu bilang. Kenapa yang nggak ditempatin di sana untuk menanam tadi ini jurusan pertanian, lulusan jurusan pertanian, ini ada kaitannya lah. Itu Kita juga kan taunya menembak, ya kan? Keamanan negara lah. Ya. Bukan bercocok tanam. doktrinnya kill and destroy kan dia kan? Iya. Emang dia ngerti cara menanam padi yang baik. Emang dia bisa bedain nggak sih mana akar gambut Mana akar serabut, Akar serabut. mana akar tunggal. mana akar tunggal. Tapi enggak, gue lebih menariknya tuh tanahnya emang cocok ya kalau di sana. Jujur gue nggak paham soalnya. Tanahnya cocok gak sih? Cocok untuk apanya nih? Untuk bertanam? Subur atau enggak, Iya gitu. kayak gitu. Itu gak tahu lagi ya. Jadi bisa. Tapi kayaknya kalau untuk seluruh Indonesia dengan iklim tropis kayak gini, kayak cocok. kualitas tanah tuh bagus semua kayaknya. Harusnya ya. ya. sebenarnya sih. Mungkin ada Iya, beberapa menarik. tanah yang tidak sesuai dengan jenis tanamannya lah, kayak misalnya sawit lu tanam di Sumba, NTT itu kan nggak mungkin juga. Sebenarnya tuh film ini tuh mirip banget kayak dulu film Seksi Killer. Seksi Lu tau Killer, nggak? tahu Seksi gua. Killer. Gua sih lebih ke- Dilaporin juga. Dirty Vote sih gua. Iya. Ini kayak gitu-gitu sebenarnya berulang kali ya. Dan di Laksono Yes, dia lagi anjir. itu kan dari pesta babi. Gimana tanggapan lu? Nih kita bahas yang baru-baru ini aja. Terkait aksi kemarin. Gimana tanggapan lu terkait aksi kemarin di Bundaran HI? Pandangan gua. Iya, lulus Pandangan gua sebagai orang awam sih tentunya baik ya, apalagi gua sendiri terdampak dengan BBM yang naik atau tentunya kalau BBM naik bahan-bahan pokok naik, itu kita sama-sama tahu. Transportasi juga. Karena kan kebanyakan bus-bus pakai pertama kan. Betul. Oke, kalau menurut gua demo kemarin itu berjalan ya cukup damai, cuman kita tidak diperbolehkan ke Bundaran HI-nya gitu loh. Dan satu lagi dari 5 tuntutan ini, gue spesifiknya tertarik pada BBM, Pertamax, kenaikan Pertamax. Karena menurut gue walaupun di media tuh banyak yang bilang lu demo nggak pakai Pertamax, lu pakai subsidi juga, lu malah bersuara gitu kan, malah demo-demo. Padahal kan kenaikan Pertamax akan mengakibatkan kelangkaan Pertalite, Pak. Sekarang aja Udah mulai banyak kok pertalite yang habis di tiap-tiap SPBU. Di rumah gue juga. Dekat rumah lu juga. Karena otomatis kaum menengah nih, dia akan kan Pertamax itu ya paling konsumennya itu kaum menengah kan, dan ekonomi menengah kan. Ketika dia naik cukup tinggi dari 12.000 ke berapa? 16.000. 16. Itu 12.300 otomatis ya sebelumnya. otomatis dia akan berpindah ke yang selisih 2.000 dong. Ke arah 10.000 dong. Artinya pengguna Pertalite sekarang bukan hanya rakyat yang kurang secara ekonomi, tapi rakyat menengah juga. Oh, Berpindah gua ke poin lo ya. Pertalite. Jadi makin banyak peminat di Pertalite-nya itu. Iya, gitu. Sehingga mengakibatkan kelangkaan Iya. di sana. Gila. Bukan karena dia subsidi, lu nggak boleh demo. Bukan gitu cara pandang. Iya. Iya. Ya harusnya kita sama-sama marah lah ya. Harusnya kan kita terdampak juga nih dari segala macamnya. Tapi menarik itu terkait titik aksi ya. Gua kemarin nggak sempet sih ikut konsolidasinya. Bagaimana tuh pertimbangannya kenapa bisa di HI? Kan kalau kita melihat aksi-aksi sebelumnya dari ya aksi banyak lah ya dari zaman kita semester 1 sampai sekarang nih. Ada selalu di istana. Di istana juga cuman di patung kuda. Ya. Di istana. Dikasih opsi kan itu. Iya, di patung kuda, di DPR. Nah, mulai kemarin kita aksi di Bundaran HI. Itu salah satu penempatan titik yang cukup menarik tuh. Karena kalau kita lihat aksi di Bundaran HI itu kan
Bundaran HI itu kan salah satu tempat pusatnya ini nih perekonomian Jakarta. Bisa dibilang jantung lalu lintas lah. Centralnya gitu. Sentralnya tuh sangat banyak kan gedung-gedung tinggi di sana. Jadi emang tujuan aksinya adalah untuk caper, Cari untuk perhatian. cari perhatian. Kalau lu nih Padahal kita udah ngedengar gitu. iya lu kepada masyarakat, nih lu harus lihat nih kondisi hari ini nih. Ini banyak masyarakat yang turun ke jalan. Akhirnya kan orang-orang pada videoin tuh. Dan semakin tinggi. Jadi cara penyampaian demonya dengan metode yang baru. Bukan hanya sekedar karena kalau kita di DPR, output itu udah nggak tercapai. Ya kan? Kapan sih mereka mau keluar nemuin kita? Coba sebutin aksi mana yang anggota-anggota DPR perwakilan DPR yang keluar nemuin kita. Kalau nggak salah ada deh waktu malam-malam itu Pin, pas pagar udah kejebol. Pas pagarnya udah kejebol. Pagarnya udah kejebol dulu. Iya. Itu juga cuma keluar sebagai formalitas dan itu juga sebagai bidang hukum. Itu tuh waktu yang rame-rame ini yang peringatan darurat tuh aksi apa tuh saya lupa lagi. Itu putusan MK. Putusan MK iya itu. Iya. Itu yang keluar itu kok nggak salah siapa ya namanya. Siapa? Pokoknya di jam 8 malam kok nggak salah dia keluar. Isya tuh jam 8 malam baru keluar. Padahal apa susahnya sih ketemu ya. Ketemu. Kita kan pengen Kalau nggak ada sebenarnya salah ngomong kali. sebenarnya kan sederhana ya, cuman pengen mau itu kita didengar udah simpel itu. Tapi di sampai 4 barisan, barisan 1, barisan 2, barisan 3, Polri, TNI sampai komcat bisa babinsa. Kita ketemu yang polisi terus ya. Iya, konflik horizontal malah justru jadinya masyarakat yang ributnya sama Polri sama TNI. Menarik banget sih Sob sebenarnya ya. Kalau misalkan nggak ada habisnya sih sebenarnya ya. Iya, memang dia tinggal di negara plus 62. Negara plus 62, oke. Jadi kalian mau kabur apa enggak nih? Kalau gue ngeliat dari gaji Indonesia, standar gaji Indonesia yang kayak gini, gue tertarik bekerja di luar dengan gaji yang gue dengerin dulu, dengan kerja yang dengan gue kerja di luar, Yang lebih manusiawi ya. gue pulang ke Indonesia, gue menghabiskan uang di Indonesia. Jadi membantu perekonomian di Indonesia. Iya intinya lu keluar dulu nabung balik ke Indonesia gitulah. Kalau lu nggak pengen pulang-pulang ya? Enggak, kalau gue masih mau tetap di NKRI harga mati Pak. Kita masih percaya dengan negara ini. perjalanan negara ini bukan perjalanan pemerintahan ya kan? Iya negara.